I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, glory, I can see. All my sins are washed away. I've been redeemed, ditebus oleh darahnya. Ku ditebus oleh darahnya. Ku ditebus oleh darahnya. Puji-puji nyanyilah, segenap dosaku dihapuskan, dihapuskan. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, glory, I can see. All my sins are washed away. I've been redeemed. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur untuk waktu yang indah yang boleh menjadi bagian kami saat ini. Di dalamnya kami akan merenungkan firman Tuhan lewat ibadah ini. Roh Kudus akan menuntun jalannya acara ibadah dan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perenungan firman Tuhan ditulis oleh Gary Parker untuk saat ini, berjudul Diubahkan Selamanya. Ayat tema berbunyi, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat saya mulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tetapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun, setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Nah, suatu malam ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengarlah suara lagi. "Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu tidak membesarkanmu dengan cara seperti ini." Saat itu saya melihat ke belakang saya. Tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya indah tampak di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Tetapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana, tetapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya Parker si pemabuk. Tetapi ketika saya berhenti minum-minum dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi Alkitab Suara Nubuatan, dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Saat orang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau titik-titik, saya menjawab, saya tahu saya pernah berada di sana. Tetapi Tuhan sanggup, berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda.
Tuhan berbicara kepada Saul dalam suatu perjalanan menuju Damaskus, dan kepada saya juga di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tuju di mana Tuhan tidak dapat menjangkau engkau dengan cintanya yang mengubah hidup. Apakah Anda sedang bergumul dengan kebiasaan atau dosa berbahaya yang Anda tahu seharusnya Anda lepaskan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Dia memberikan kepada Anda kekuatannya untuk menolak godaan? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berterima kasih karena kami diberkati hingga saat ini, apalagi kami sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sehatkan kami, kuatkan kami. Iman kami tetap teguh percaya kepada Tuhan. Segala usaha pekerjaan pencarian kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami lagi untuk hari yang baru ini, baik kami secara pribadi maupun kaum keluarga kami. Dalam jadi doa dan harapan kami semua pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.